pasti yang namanya landfill itu punya limitasinya. Nah, makanya kita coba nge-build produk gimana caranya limbah yang kita angkut ini itu kita repopulate ke recycler yang memang bisa mendaur ulang limbah tersebut. Hai, selamat datang di The Conversation. Balik lagi bersama saya Samuel. Hari ini kita mendatangkan bintang tamu yang luar biasa. Ada Mas Ian Rahman nih, CTO dari Pituku. Halo Mas, apa kabar? Baik. Baik, ya oke. Mas, boleh dong diceritain sedikit nih backgroundnya Mas Ian sebelum kita masuk ke pertanyaan. Oke, ya semuanya perkenalkan, nama aku Ian. Background sendiri IT ya. Sekarang bekerja sebagai Chief Technology Officer di Pituku, salah satu perusahaan waste management ya. Kita bergerak di bidang pengolahan limbah, mulai dari pengangkutan, pembuangan, pemusnahan, sampai daur ulang. Oke, backgroundnya Mas Ian ini kan waste management nih. Sebenarnya waste management itu apa sih Mas? Terus secara bisnis, apakah waste management ini membuka peluang ekonomi nih yang baik nih? Oke, jadi waste management ini sebenarnya kalau kita lihat dari banyak POV itu luas banget ya. Cuman kalau menurut pandangan aku, waste management itu suatu proses ya, mulai dari pengolahan, pengangkutan, pembuangan, sampai daur ulang suatu limbah. Okay. Nah, itu simpelnya kayak gitu ya, waste management. Nah, cuman kalau dari aspek bisnis, waste management ini menurutku salah satu bisnis yang nggak akan ada matinya. Karena kita tahu kita hidup di dunia yang pasti nggak luput dari suatu limbah gitu ya. Yeah. Karena kita mulai dari produksi sesuatu, dari manusianya pasti menghasilkan limbah. Seperti itu. Pasti kalau dari sisi bisnisnya, ya suatu bisnis yang panjang kayak gitu. Mas Ian kan bilang tadi kita tuh hidup pasti menghasilkan limbah ya, bener ya. Ini kan berarti punya dampak secara lingkungan. Betul. Kenapa semakin penting bagi kita tuh untuk melakukan waste management sih Mas? Oke, cukup penting ya bagi dampak lingkungan. Mungkin Mas pernah dengar kayak banyak sekarang berita tuh, belum lama kalau nggak salah itu banyak kayak organisasi atau kumpulan itu yang ngebersihin pantai. Ya. Nah, kita lihat kan pantainya itu isinya limbah atau sampah semua. Nah, itu salah satu dampak lingkungan karena kurangnya kesadaran atau edukasi masyarakat terhadap limbah. Itu satu dampak lingkungan. Terus juga banyak yang lagi tren sekarang kayak di Jakarta itu kan polusi udara. Nggak di Jakarta aja sih sebenarnya. Kayak di Tangerang, di Depok pun juga polusi udara. Nah, mungkin itu juga salah satu dari pengolahan limbah yang berantakan. Contohnya kayak pembakaran limbah yang secara ilegal. Itu kan menghasilkan sebuah dampak negatif untuk lingkungan, salah satunya untuk udara. Terus juga kemarin banyak kayak pabrik-pabrik itu yang mengolah limbahnya dibakar secara nggak benar, nggak sesuai regulasi, standar, dan lain-lain. Seperti itu. Oke, ini kan sebenarnya punya dampak lingkungan tuh buat lingkungannya sangatlah baik dan besar ya, Mas Ian ya? Betul. Gimana sih buat kita yang individu ini bisa ikut jadi sebagai agen perubahan nih? Oke, menarik. Nah, pertanyaan ini cukup relevan ya. Kebetulan aku juga lagi coba menjadi agen of perubahan atau agent of change untuk di limbah ini. Kalau secara individual itu sebenarnya gini Mas, itu kita bisa mulai dari cara yang paling sederhana. Contohnya kayak sekarang kalau kita nggak usah harus pahamin lah kayak gimana sih cara mengolah limbah. Kita bisa cara yang sederhana seperti kita mengurangi penggunaan plastik. Contoh kayak sekarang ini udah diterapin ya. Kayak kita ke supermarket, contoh lah kayak di Indomaret atau Alfamart, itu kan kita harus sudah pakai tas milik kita sendiri gitu. Mereka udah nggak produce plastik lagi. Nah, itu sebenarnya salah satu cara untuk individual membantu terkait pengolahan atau manajemen limbah ya. Itu cara yang paling sederhana Mas. Kayak gitu. Oh, oke. Sebenarnya limbah ini kan tadi kayak Mas Ian bilang banyak nih, besar nih, juga sempat trending ya, kayak polusi kayak gitu-gitu. Apa saja sih sebenarnya tantangan utama dalam pengelolaan sampah? Terus kira-kira siapa aja sih aktor utama nih yang harus ngambil peran buat pengelolaan sampah ini? Ya, tantangannya sebenarnya banyak. Tantangannya banyak dari segi teknikal, terus infrastruktur, terus mindset, itu semua tantangan Mas. Nah,
Salah satunya kalau tantangannya dari sisi infrastruktur, itu kan yang kita tahu di Indonesia itu banyak wilayah-wilayah terpencil ya. Yeah. Wilayah terpencil, terus juga desa-desa, itu banyak infrastruktur yang belum memadai terkait untuk pengolahan limbah. Itu banyak infrastruktur yang kurang diupdate seperti itu. Oke. And then selain dari infrastruktur, itu edukasi atau kesadaran masyarakat juga perlu masih ditingkatkan, Mas. Oke. Gitu. Terutama mulai yang tadi ya, mindset terkait membuang sampah sembarangan, atau cara sederhana yang tadi kita menggunakan plastik sendiri ya, atau kantong sendiri untuk belanja atau apapun seperti itu. Nah, aktornya sebenarnya semua orang gitu, mulai dari individual, terus juga pemerintah pun juga, mereka kan yang mengatur regulasi dan kebijakan, dan juga ya sektor swasta pun harus include dalam pengolahan limbah ini. Jadi nggak ada spesifik siapapun, semua orang harus include gitu. Yeah. Mas, balik lagi nih, kan tadi backgroundnya Mas Ian itu dari dunia teknologi, Chief Technology Officer ya? Betul. Nah, gimana sih teknologi dan inovasi ini bisa mengoptimalkan sistem nih pengolahan sampah di kota-kota? Yo. Nah, kalau dari sisi teknologi sendiri, ini sebenarnya udah banyak ya kalau pemanfaatan teknologi, mulai dari mesin yang ramah lingkungan untuk pengolahan limbah, bahkan dari sisi platform aplikasi itu sebenarnya membantu dalam proses pengolahan limbah. Okay. Kita kan sekarang udah banyak nih, kayak salah satu aplikasi contoh kayak kita ngumpulin limbah terus kita store ke mereka, terus kita dapat insentif. Nah, itu salah satu peran teknologi juga ya. Terus juga aku kemarin baru lihat ya, ini ada salah satu mesin, ini unik, dia punya istilah itu kayak from waste to ash, jadi debu gitu. Nah, jadi mesin ini menerapkan teknologi untuk kita taruh limbah tersebut ke mesin itu, nah itu jadi debu. Nah, debunya ini bisa didaur ulang lagi. Jadi entah itu sumber utama untuk batako salah satunya. Jadi kan sirkularnya kan jalan kan. Iya, betul. Dari limbah kita reuse lagi untuk produksi sesuatu. Nah, ini salah satu penerapan teknologi. Ini juga bisa kita implementasikan untuk limbah-limbah domestik kayak perkotaan salah satunya. Oke, tadi kan kehadiran teknologi itu lumayan membantu untuk pengelolaan sampah di perkotaan. Nah, gimana sih teknologi ini juga bisa mempengaruhi perilaku generasi muda nih, mulai dari mendaur ulang sampah, kayak gitu, dan sadar nih untuk mengurangi limbah? Ya, kalau peran generasi muda ya kita relatekan dengan teknologi, sebenarnya dari sosial media pun mereka juga bisa ikut serta ya, dalam menjadi lebih edukatif lagi dalam ilmu tentang limbah. Mereka bisa membagikan kampanye atau mereka bisa membuat sebuah postingan yang memang itu mengedukasi masyarakat gitu loh tentang limbah ini. Itu salah satu peran teknologi. Kita bisa garis besarkan di sosial media kan. Kalau generasi muda ini mungkin kalau ke limbah mereka itu nggak begitu aware ya sama teknologi atau mesin atau hal-hal lain. Mereka mungkin lebih aware sama sosial media. Nah, salah satunya ya bisa melakukan pendekatan lewat sosial media tersebut gitu. Oke. Ini menarik nih. Jadi bisa mungkin lewat sosial media meningkatkan kesadaran ya, Mas Ian ya. Oke. Mas, aku mungkin masih nanya sekitar teknologi nih, karena dunianya Mas Ian ini teknologi banget. Oke. Gimana sih teknologi itu bisa nggak sih mempengaruhi peran dari sampah ini? Bisa. Mungkin kan kita biasanya pakai plastik sekali pakai, ada nggak ya teknologi atau gimana cara teknologi ini untuk mengurangi hal-hal yang kayak plastik sekali pakai gitu? Oke, sebenarnya kalau plastik sekali pakai itu menurutku nggak masuk ke peran teknologi ya, itu lebih ke individualnya gitu loh, plastik sekali pakai. And then mungkin kalau peran teknologi lainnya ya kayak tadi platform-platform yang bisa dipakai, mereka kumpulin sampah terus mereka kasih ke vendor yang lebih tahu nih cara pengolahan limbahnya gimana. Itu kan bakal mengencourage mereka juga lah, terutama anak muda. Ini kita bisa membantu pengolahan limbah nih gitu. Salah satunya dengan cara kita coba gabungkan sampahnya terus kita store ke vendor yang emang tahu dan kita dapat insentif. Nah, itu salah satu peran teknologi juga sih menurutku, Mas, gitu, lewat platform ya. Seperti itu. Oke, jadi sebenarnya ada balik lagi ke kesadaran individunya ya, Mas Ian ya. Betul. Oke, nah
ngomong-ngomong soal individu nih, gimana sih Mas atau berapa pentingnya sih kita itu memprioritaskan tindakan mengurangi sampah sebelum mencari solusi nih untuk pengolahan sampah bisa dipakai lagi? Menurutku penting ya untuk melakukan tindakan preventif ya, karena kan kita tahu dengan kita melakukan tindakan preventif ini itu kita bakal membantu meringankan peran-peran dari pengolahan limbah gitu. Dan ini ada fakta menarik Mas, bahwa di Bantar Gebang pun itu kan storage-nya itu pasti ada limitasinya gitu loh. Kita nggak tahu seberapa lama lagi Bantar Gebang ini akan full. Nah maka dari itu kita harus coba memulai tindakan preventif. Nah sebelum kita dumping ke landfill atau ke Bantar Gebang ya, salah satunya tindakan preventif tersebut untuk meringankan pengolahan limbah tersebut Mas. Oke, tindakan pencegahan ini penting banget ya berarti Penting ya banget. Mas Ian ya. Gitu. Nah, kalau misalkan memanfaatkan sosial media atau kampanye online untuk meningkatkan kesadaran akan sampah itu penting banget nggak sih Mas? Atau ada nggak sih tipsnya, triknya untuk hal itu? Oke, untuk kepentingan sosial media berarti ya. Penting sih sebenarnya, karena ya balik lagi ke tadi untuk ke edukasi juga supaya lebih aware gimana caranya melakukan tindakan preventif atau gimana caranya kita bisa menggunakan plastik sekali pakai, atau lebih sederhananya ya kita mengurangi produksi limbah lah. Itu kan kalau lewat postingan sosial media itu cukup membantu, salah satu pendekatan yang lebih mudah di reach out gitu. Kayak kemarin juga yang ada kegiatan bersihkan pantai rame-rame, itu kan encourage-nya mereka pakai sosial media gitu. Kita liatin kondisi pantainya gimana, ekosistemnya kayak gimana, dengan pakai sosial media kan banyak peran-peran yang sadar, oh ya ternyata kondisi bumi kita sekarang udah separah ini nih gitu. Itu kan mereka dapat reach out-nya dari sosial media. Penting banget sih Mas peran sosial media sebenarnya. Oke, jadi sosial media itu berperan penting untuk meningkatkan kesadaran individualis. Ya. Betul. Betul. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih tentang kesadaran, gimana sih dari seorang individu, mulai dari pemuda, pemerintah, sama sektor swasta itu bisa menciptakan pengelolaan sampah nih yang sifatnya berkelanjutan atau berdampak positif? Ya, kalau tadi kan ada 3 aktor ya berarti ya, ada pemuda, terus ada pemerintah, dan ada sektor swasta ya. Kalau dari aku gampangnya gini Mas, pemuda itu dia punya ide dan energi. Pemerintah itu punya kebijakan dan regulasi. Nah, sektor swasta itu punya sumber daya dan inovasi. Nah, bayangin Mas, dari 3 aktor ini kalau digabungkan itu pasti bakal membuat pengolahan limbah itu pasti lebih baik Mas. Sekarang tuh udah banyak sih sebenarnya. Dari ketiga entitas ini digabungkan, mulai dari contoh ada lomba-lomba atau tentang environmental lah, itu kan udah dari 3 sektor ini ya yang tergabung. Mereka makin sadar betapa pentingnya keberlanjutan sebuah lingkungan. Nah, dari 3 entitas ini pasti bisa memunculkan solusi yang komprehensif kayak gitu Mas. Oke, jadi sebenarnya tiga-tiganya berperan penting, cuma punya porsinya masing-masing. Betul, ya Mas tadi ya. aku bilang itu. Iya, salah satunya tuh ya swasta dengan inovasinya, mungkin dengan teknologinya nih ya Mas ya. Yes, dan pastinya dengan sumber daya yang mereka punya gitu. Oke, nah kalau ngomongin tentang teknologi, kita balik lagi. Ada teknologi apa aja sih Mas yang udah mulai dipakai, mungkin boleh di-spill nih untuk pengelolaan sampah? Oke, untuk pengolahan sampah ya. Nah mungkin kalau untuk pengolahan sampah skopnya luas Mas. Aku bakalan sedikit cerita yang Pituku punya, apa sih tech enabler apa yang diimplement di Pituku. Nah salah satunya ini kita menggabungkan antara, ini yang teknologi kita pertama ya, kita punya platform untuk menggabungkan antara para pelaku pengepul atau waste bank dan lain-lain dengan manufaktur. Nah ini kita punya platform untuk menggabungkan dua ini. Jadi ketahuan nih supply and demand-nya gimana. Dan di platform itu juga kita pastinya transparan. Kita punya platform untuk melihat terkait harga limbah yang update gitu. Itu kalau dilihat di platform kami, mungkin kalau identiknya dengan pergerakan harga grafik saham atau kripto. Nah itu kita juga punya. Tapi barangnya itu limbah. Bisa bentuk plastik atau
kertas, limbah-limbah organik dan lain-lain, itu kita punya pergerakan harga limbah tersebut. Nah, itu salah satu penerapan teknologi di bidang waste ya, itu di Pituku. Terus juga penerapan satunya lagi itu kita menggunakan AI, di mana di sini membantu transportir limbah. Karena kan waste tadi, kalau kita balik ke pertanyaan pertama, salah satu proses waste management itu adalah pengangkutan ya, atau disposal. Nah, kita punya teknologi AI yang ngebantu ini kira-kira rute mana nih yang paling aman ketika kita membawa limbah, contohnya limbah beracun, limbah B3, ini lewat mana. Dan di sistem AI kita itu bakalan cari kira-kira limbah yang kita angkut ini bisa kita taruh ke recycler mana. Jadi kita tuh nggak pengen, ini salah satu unique value dari kita juga ya, kita nggak pengen limbah yang kita angkut itu kita dumping ke landfill mas, gitu, ke Bantar Gebang. Karena kan yang tadi aku bilang ya, pasti yang namanya landfill itu punya limitasinya. Nah, makanya kita coba nge-build produk gimana caranya limbah yang kita angkut ini itu kita repopulate ke recycler yang memang bisa mendaur ulang limbah tersebut gitu. Nah, itu kita pakai teknologi AI, ntar kelihatan mapnya, limbah ini harus ke recycler A, limbah yang ini harus ke recycler B. Jadi sirkularnya jalan mas, gitu. Dari kita pengangkutan, limbahnya ini kita daur ulang. Nah, dari vendor daur ulang ini juga menghasilkan sesuatu dari limbah tersebut. Oh, oke. Ini menarik banget. Tadi Mas Ian sempat mention pakai teknologi AI nih. Kita tahu nih AI, blockchain ini memang lagi berkembang banget. Gimana sih AI dan blockchain ini bisa juga ngebantu untuk pengelolaan sampah sih Mas? Ya, salah satunya yang tadi ya, kita lagi develop namanya smart routing ya, for waste disposal. Itu kita udah develop, dan salah satunya platform yang kita lagi mau develop itu kita pengen bikin Uber versi limbahnya. Jadi kita memudahkan para pabrik untuk ya kalau mereka mau limbahnya mereka diolah atau di manage dengan baik, ya itu cukup kita pengen kayak one click zero waste gitu loh. Ibaratnya kayak kita mau cari ojek atau apa kan kita tinggal satu klik ya. Dapat drivernya atau apa. Nah, itu kita pengen implement di limbah mas. Kita pengen dari pabrik FMCG, pabrik B3, Hazard dan lain-lain, mereka klik platform tersebut, limbah mereka itu sudah di-manage dengan aman. Dan pastinya kalau tadi ada AI dan ada blockchain, kita bisa implement blockchain ini dalam transparansi. Karena kan limbah itu gak jauh yang dari namanya pelaporan mas. Kita bakalan ngebuka transparansi reportnya limbah mereka ini, itu kita apakan, itu bisa dilihat dari platform tersebut. Karena kan jadi tanggung jawab mereka juga kan. Gak mungkin kalau mereka salah pilih vendor, gak taunya nih limbahnya mereka tuh dibuang atau didumping secara ilegal gitu. Ada media yang lihat, oh ini nih ada limbah pabrik ini dibakar ilegal nih gitu loh. Nah, itu yang kita gak pengen terjadi seperti itu. Makanya kita buka reportnya semua, mulai dari pengangkutannya, limbah tersebut jadi apa, itu bakalan kelihatan di platform kita. Nah, itu nggak jauh dari blockchain dan AI. Itu berarti teknologinya memang lagi berkembang banget ya mas ya ke arah situ ya. Betul. Dan membantu banget untuk transparansi nih. Woi, pasti. Oke mas, ngomong-ngomong teknologi kan selalu berkembang terus nih. Sebenarnya teknologi seperti apa sih yang lagi dunia kejar nih buat pengelolaan sampah yang menjadi bumi kita tuh lebih ramah lingkungan gitu? Oke. Kalau dari teknologi yang dunia lagi kejar, pastinya banyak ya mas ya, di luar sana ya. Bahkan yang aku nggak tahu pun juga banyak. Nah, ya salah satunya yang tadi kita coba dekatkan, gimana caranya kita membuat sebuah teknologi yang benar-benar zero landfill gitu mas. Kita pengen limbah ini tuh nggak sampai didumping ke landfill, karena kita hidup udah berapa ribu tahun. Ini landfill ada limitasinya. Nah, makanya kita harus coba produce sesuatu. Kalau susah kita nge-build machine atau apa, ya kayak tadi, kita coba bikin platform yang memang bisa connect-kan antara limbah ini ke recycler. Jadi supaya sirkularnya jalan. Ada limbah itu diolah jadi sesuatu dan jadi end product kayak gitu. Oke, menarik banget. Kita bisa dapat banyak pelajaran nih dari Mas Ian. Mas, boleh dong terakhir pesan-pesan buat Climate Guardians nih yang lagi nonton.
kira-kira harus ngapain sih sebagai anak muda, atau misalkan apakah kita harus mengurangi sampah atau apa? Boleh. Oke. Ya, mungkin buat anak-anak muda, gak anak-anak muda aja semuanya, buat seluruh masyarakat, pastinya kita hidup di bumi yang sudah cukup tua untuk sekarang. Kalau bukan kita yang ngejaga atau bukan kita yang melakukan tindakan preventif, siapa lagi? Gitu. Pastinya umur kita ini dan umur bumi ini pasti terbatas. Makanya dari kita sendiri, mulai dari mindset atau dari kegiatan-kegiatan kita yang mengurangi produksi limbah, itu harus segera dilakukan, seperti itu. Oke, Climate Guardians. Nah, kita udah denger nih dari Mas Ian, bumi kita udah semakin tua. Kalau bukan kita yang ngejaga, siapa lagi? Nah, sampai di sini dulu The Conversation kali ini. Bye-bye.